Shalom, selamat pagi, sahabat GCC yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam anugerah, salam pengharapan, salam dalam kasih Tuhan. Mari di pagi hari yang baik ini kita siapkan hati kita untuk memuji kebesaran Tuhan. Kita tahu di dalam pujian ada kuasa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kudus, Allah yang kekal, Raja damai. Daripada mula keselamatan kami bersyukur, kami terima semua yang baik daripadamu Tuhan. Dan kami percaya orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Dari manakah kami dapat mengenal Engkau Tuhan kalau kami tidak belajar firman-Mu? Sebab itu dengan hati yang mengucap syukur kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kami mau memuji kebesaran. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita saudara untuk haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Jadikan kami Tuhan satu di dalam-Mu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu Tuhan. Jadikan kami Jadikan kami satu
Terima kasih kalau Engkau boleh ada di tengah-tengah kami, sama seperti Engkau dan Bapa. Jadikan kami satu, Tuhan. Ketika Engkau, Tuhan, telah menyalibkan dirimu di kayu salib, maka Engkau mempersatukan seluruh umat manusia di dalam pengorbanan kayu salib yang menyelamatkan dan memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Jadikan kami satu, Tuhan, sebagaimana Engkau dan Bapa adalah satu. Amin. Haleluya. Amin. Shalom, brother and sister dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, jadikan kami satu, sebagaimana Engkau dan Bapa adalah satu. Dan itulah yang menjadi doa Yesus Kristus. Doa Yesus Tuhan di Yohanes 11 ayat 21 hingga ayat yang ke-22, saudaraku. Ternyata sejak dari Pemazmur sudah mengatakan, biarlah kami hidup di dalam persaudaraan yang rukun. Saudara, kerukunan, kesatuan hati merupakan sebuah identitas. Identitas dari suatu komunitas yang baik. Identitas satu komunitas yang baik tidak dilihat dari bagaimana dia mencapai keberhasilan dalam bentuk finansial, dalam bentuk pencapaian dan prestasi. Tetapi identitas sebuah komunitas itu akan ditandai dengan lahirnya kesatuan hati yang membawa kedamaian bagi yang bernaung di dalam komunitas. Kadang kita memiliki persepsi yang salah tentang sebuah kesatuan hati. Kita seringkali berpikir bahwa yang penting kumpul-kumpul, yang penting kumpul, yang penting udah kita jalani ini bersama-sama. Lebih daripada itu, kesatuan hati itu di dalamnya ada kasih. Ada kasih mesra, ada pengampunan, yang seorang menopang yang lain menguatkan yang lainnya. Dan kasih Tuhan itu yang menyelamatkan berbagai macam hubungan. Dalam satu rumah, tidak mungkin istri ke sana, suami kemari, dan terpecah-pecah. Yang namanya perpecahan, iblis paling suka, iblis paling senang dengan adanya perpecahan. Karena tidak mungkin seseorang yang mengumpulkan bersama-sama dengan Kristus, dia akan mencerai-beraikan. Tidak mungkin, saudara. Dia pasti akan hidup di dalam kesatuan hati untuk mendukung apa yang menjadi rencana dan maksudnya. 12 orang murid Yesus, mereka semua unity, solid, satu dengan Tuhan, dan mereka sepemahaman dengan Kristus. Apa yang Yesus ungkapkan itu yang mereka taati. Tapi ada satu orang yang lain sendiri yang bernama Yudas. Dia membelot sendiri. Akhirnya dia tidak menjadi satu dengan mereka. Apa yang terjadi ketika satu orang sudah menempatkan diri dalam posisi yang berbeda dengan kesatuan itu sendiri? Akhirnya sesuatu yang menghancurkan itu terjadi. Dia mengkhianati Yesus. Dia tidak sepemahaman dengan Yesus. Satu ketika ada murid Yesus yang lain yang bernama Petrus. Waktu Yesus berkata, menurutmu siapakah aku ini? Ya. Lalu dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Benar yang engkau katakan, maka di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Di atas batu karang ini engkau adalah Petrus, aku akan mendirikan kerajaanku. Tapi di sisi lain, pada satu ketika Yesus hendak menyatakan dirinya bahwa dia akan memikul begitu banyak beban dan akan mati di kayu salib, Petrus berkata, dijauhkanlah kiranya itu daripadamu. Di saat yang lain, Petrus menerima wahyu dari Tuhan dan menyatakan Yesus adalah Mesias. Tapi di saat yang lain ketika dia berkata, dijauhkanlah itu daripadamu. Lalu Yesus menghardik Petrus, dia katakan, enyahlah engkau suatu batu sandungan bagiku. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Enyahlah engkau iblis. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Jikalau kita mengumpulkan bersama-sama dengan Kristus, sepemikiran, sehati, sepikir dengan Kristus, maka kita adalah satu di dalam Kristus. Tetapi ketika kita izinkan pikiran-pikiran yang bukan dari Kristus, kita menjadi terpecah-pecah dengan Kristus. Kita masuk di dalam pemikiran-pemikiran yang firman Tuhan katakan, enyahlah engkau iblis. Ketika kita tidak satu pemikiran dengan Kristus, kita tidak bersama dengan Kristus. Kita mencerai-beraikan. Tetapi ketika kita bersama dengan Kristus, pasti pikiran kita sepemahaman dengan Kristus. Saudara, di dalam membentuk kesatuan atau unity tidak mudah. Tapi yang menjadi pengikat adalah kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dan yang berikutnya, pikiran Kristus. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bawah. Orang yang memikirkan perkara-perkara yang di atas, dia memiliki pikiran Kristus dan dia menyatu dengan kehendak Tuhan. Kalau kita tidak menyatu dengan pikiran Tuhan, kita pikiran-pikiran duniawi, kita tidak mengalami kesatuan roh di dalam Kristus. Saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kesatuan hati, tentang persaudaraan yang rukun. Ya, saudara, kesatuan hati bukan hanya sekedar persaudaraan, tapi persaudaraan yang rukun, yang satu, yang unity di dalam Tuhan. Ada amin? Saudara, sebelum kita lebih lanjut, please like, comment, share, and subscribe for more videos di Gracia Hope Compassion Channel. Mari kita selalu menjadi berkat. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 133 hingga Mazmur 137 dengan judul Persaudaraan yang Rukun dan Kesatuan Hati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 133 berkata seperti ini. Judul perikopnya adalah Persaudaraan yang Rukun. Nyanyian siarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud memiliki banyak anak. Kalau nggak salah ada sekitar 16 anak. Dan betapa banyak perbedaan anak-anaknya ini. Dan juga suku yang dia pimpin itu ada 12 suku. Kalau di tengah-tengah komunitas ini tidak ada persaudaraan yang rukun, bisa ditebak saudara, rusak. Saudara, jemaat Kristus Yesus terdiri dari begitu banyak komunitas, begitu banyak perkumpulan, saudara. Jika kita tidak memiliki kerukunan satu dengan yang lain, saudara, kita bisa berkata, engkau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Betul saudara seiman, saudara sekandung, saudara sedaging, saudara seiman. Tapi apakah rukun, saudara? Ini yang paling penting. Bisa saja kita menyebut, engkau saudaraku, engkau sahabatku, engkau saudariku. Tapi apakah rukun, saudara? Kerukunan ini yang perlu kita kejar. Di dalam kerukunan ini tidak mudah, saudara. Dari 12 suku Israel, ya, ke-12 ini ada ketambahan lagi Efraim, ada Manasye. Ada ketambahan lagi setengah yang suku Manasye, setengah yang lain ada di sana, setengah yang lain ada di sini. Dan mereka kemudian melakukan kawin campur dan lain sebagainya. Bagaimana pola pikir mereka dibentuk oleh latar belakang sudah termasuk dengan bangsa-bangsa asing yang masuk di tengah-tengah mereka. Bagaimana mereka bisa memiliki persaudaraan yang rukun, saudara. Dan satu ketika juga pada zaman hakim-hakim ada satu suku yang terpisah daripada mereka. Ya, nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, persaudaraan boleh persaudaraan, pastikan rukun atau tidak. Untuk masuk kepada kerukunan ini harus ada ya kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Harus ada kerendahan hati untuk mengikis segala bentuk kesombongan di dalam kehidupan kita. Kita lihat berkat-berkat apa yang kita dapatkan di persaudaraan yang rukun. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara, baru saja kita mengalami kerukunan itu. Manfaat yang pertama, indah dilihat. Baik dilihat. Indah dinikmati. Dapat kita menikmati semua hal yang ada. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya jika kita bersama-sama aja, udah enak dilihat, wah ini gerejanya rukun, wah ini jemaatnya itu saling memberkati satu dengan yang lain.
Ya, manfaat yang pertama itu enak dilihat, indah, enak untuk dinikmati, saudara. Kalau kita rukun-rukun, saudara pernah punya anak-anak 3 orang, lalu yang satu ini pengen ini, yang satu ini pengen itu, tetapi cara mereka mendidik membuat anak-anak rukun itu teduh dilihatnya, saudara ya. Yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Nah, saudara ini berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang baik itu akan dicurahkan dari kepala ke janggut, ke leher, ke jubah. Kesatuan hati berbicara soal submission, penundukan diri. Apa manfaat dari penundukan diri, saudara? Dari atas ke bawah itu satu suara. Saudara, posisi yang paling tertinggi itu adalah Alkitab sebagai firman Tuhan. Kalau di dalam sebuah gereja, Alkitab yang tertinggi. Lalu gereja mulai membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang harus ditepati oleh seluruh isi dari sinode. Ketika ADART ini sesuai dengan Alkitab, ya silahkan saudara harus tunduk. Lalu kemudian saudara mulai memilih pemimpin, ketua sinode. Kau mulai memimpin pemimpin-pemimpin lainnya. Mereka bermanfaat dan berguna untuk membawa organisasi ini kepada tujuannya Tuhan. Karena kembali ke ADART, kembali ke tujuannya Tuhan, kembali ke Alkitab. Tidak ada satu organisasi yang menginginkan hal yang buruk. Makanya taat kepada pemimpin karena buah-buah pikiran Kristus itu diimpartasikan, diimplementasikan dalam diri pemimpin itu untuk dijabarkan di dalam visi dan misi yang untuk dilakukan oleh seluruh jemaat kekasih Tuhan. Jangan membelot, jangan memberontak. Daud saja tidak berani untuk menyentuh orang yang diurapi yaitu Saul, saudara. Mari kita belajar menghormati otoritas, submission. Sebab di dalam submission itu minyak yang baik akan turun. Jadi manfaat yang pertama enak dilihat. Yang kedua ketika terjadi submission maka urapan yang baik itu turun. Yang ketiga, ayat ketiga katakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Ada berkat-berkat Tuhan dia perintahkan. Bagaimana bisa diberkati kalau nggak pernah rukun? Bagaimana bisa diberkati kalau urapannya itu tidak turun dari atas? Saudara yang dibawa itu suka memberontak. Miriam dan Harun pernah memberontak kepada Musa. Lalu Tuhan menegur mereka dengan kusta kepada Miriam. Saudara ini berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau saudara mau memberontak, bikin sinode sendiri. Jangan menyerang pimpinan. Kalau dia jatuh dalam dosa yang nyata, perzinahan, dosa keuangan, ganti pemimpinnya. Tapi kalau dia tidak melakukan hal tersebut, hukum dia. Karena minyak yang baik dari kepala ke janggut, ke leher, ke jubah, di sanalah Tuhan perintahkan berkat-berkat Tuhan. Ada amin? Mazmur 134, puji-pujian pada malam hari. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Mazmur 135, hanya Tuhan yang patut dipuji. Pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya Israel menjadi milik kesayangannya. Sungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Mazmur 136. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 137. Di tepi sungai-sungai Babel. Di tepi sungai Babel di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Ini ada lagu dunia yang mereka
mereka karang ya, dia bilang by the river of Babylon where we sat down dan seterusnya. Itu lagu-lagu yang kemudian diadopsi kita Mazmur 130. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantung kecapi kita. Sebab di sanalah orang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Waktu mereka dibuang di Babel, saudara, orang-orang pemuji-pemuji ini dibully untuk menyanyikan puji-pujian dari Sion. Walaupun mereka dibully, walaupun mereka tapi mereka suka mendengar puji-pujian yang dari Sion, dari anak-anak Tuhan. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak dijadikan Yerusalem puncak sukacitaku, ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom, yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel, yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepada perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakku pada bukit batu. Demikian pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 103 ayat 130. Saudara, saya suka untuk membahas tentang Mazmur 103 tentang persaudaraan yang rukun. Nah, saudara, apa manfaatnya kalau kita memiliki persaudaraan yang rukun? Saudara, dari sini, dari kesatuan hati ini kita belajar. Dengan kesatuan hati seperti yang saya sudah bacakan tadi, Mazmur 133 ayat 1 hingga 3, itu akan memberikan hasil yang lebih baik. Ya, di dalam kerjasama atau visi dan misi yang jelas, akan lebih baik dibandingkan seorang diri. Karena kalau dengan satu teamwork, ya, ada kerjasama, tentu lebih baik 10 orang yang mengerjakan daripada hanya satu orang. Karena ada banyak yang bisa dilakukan, ya. Contohnya pada saat pada kisah Musa, di saat ia mengangkat tangan dan mengangkat dan tangannya agar Israel menang dalam peperangan. Kemudian di dalam kesatuan itu apa yang terjadi? Tuhan mengajarkan bahwa pemimpin kita itu kita harus topang, saudara. Kalau pemimpin kita tidak topang, bagaimana tujuan itu akan tercapai? Dan jangan egois. Tujuan organisasi itu bukan untuk kepentingan pemimpin. Karena dia rela hidup dan mati untuk melakukan apa yang kemudian mendatangkan kebaikan bagi kepentingan organisasi, saudara. Di dalam Pengkhotbah 4 ayat 12 berkata, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Saudara, kalau ada kesatuan hati, saudara dan saya tidak akan mungkin dapat dengan mudah dikalahkan. Yang kedua, di dalam kesatuan hati itu akan, dalam persaudaraan yang rukun, itu akan mengikis kesombongan. Nah, kalau seseorang menghasilkan sesuatu seorang diri, dia akan merasa, saya bisa, saya mampu, saya sanggup. Tapi kalau dalam kebersamaan, itu kita akan menekan rasa kesombongan. Karena yang satu dikuatkan oleh yang lain, yang satu ditolong oleh yang lain. Apa yang dapat kita banggakan? Semua karena kebersamaan. Yang ketiga, dapat membentuk karakter, ya. Kita diciptakan punya banyak kekurangan, kelebihan. Kita memiliki kekurangan dan diisi oleh orang lain. Kita dapat belajar, kita memiliki kelebihan agar dapat membantu mereka yang berkekurangan sampai belajar untuk tetap rendah hati. Pada proses belajar, jatuh bangun, tertekan, itulah yang akan membentuk karakter kita. Besi menajamkan besi. Kadang kita nggak sepakat, kadang kita nggak sepaham. Dari situ kita belajar mendahulukan pendapat orang lain yang mungkin dia lebih baik dari kita. Dari situ kita akhirnya kemudian, wah, saya harus belajar nih untuk merendahkan hati. Yang berikutnya, kita menjadi tidak egois, saudara. Kita dibentuk Tuhan untuk menjadi prajurit Tuhan yang tangguh, di mana kita terlatih untuk dahulukan kepentingan orang lain. Tuhan mau kita belajar, menerima, dan menghargai orang lain. Saudaraku yang diberkati, di dalam Kolose 3 ayat 12 dan 17 berkata begini, sebagai orang pilihan Allah yang sudah dikuduskan, yang sudah dikasihi, yang sudah, kenakanlah itu belas kasihan. Saudara, kalau di dalam, kalau kita sendiri ya, hal-hal seperti ini kita sulit untuk praktekkan. Kenapa? Karena kita cuma lihat diri kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Kalau kita kurang, ya kita kurang sendiri. Kalau kita berkelebihan, kita berkelebihan sendiri. Tapi kalau di dalam kesatuan hati, kita harus belajar apa itu belas kasihan. Karena ada orang lain yang mungkin lebih lemah, atau kita lebih lemah daripada orang lainnya, kita akan ditolong.
Bagaimana kita belajar kemurahan? Ketika kita melihat orang lain membutuhkan. Dari mana kita belajar kerendahan hati? Kalau kita lihat orang lain lebih, ya, kita pasti akan belajar, aduh saya mau belajar untuk merendahkan hati. Di mana kita belajar kelemah lembutan. Nah, kalau satu orang udah naik suaranya, kita harus bagaimana dong supaya setara? Ya kita harus lembut dan ada kesabaran. Saudara, di dalam kesatuan hati ini ada begitu banyak pembentukan karakter, membuat kita nggak egois, membuat kita nggak sombong, dan di sini kita belajar untuk memastikan lebih baik lagi kalau kita sama-sama merendahkan diri. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Yang ke-15, di ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Bapa kita. Kenakanlah kasih, saudara, sebagai pengikat yang mempersatukan. Kalau tidak ada kasih, tidak mungkin ada kerukunan. Damai sejahtera itu Dia yang memerintah. Kalau nggak damai, kita stop sampai situ. Kita berdoa, mau kemana Tuhan? Perkataan Kristus dengan segala kekayaannya itu yang ada di bibir mulut kita. Dan dengan ucapan syukur segala sesuatu kita lakukan. Itulah kunci di dalam persaudaraan yang rukun. Yang terakhir saya akan tutup dari Yohanes 17 ayat 21 hingga 22. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya jangan kita permalukan Tuhan ya. Kalau kita menyebut kita anak Tuhan, tapi dalam komunitas kita bertengkar satu dengan yang lain. No, saudara. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu, saudara. Kristus Tritunggal itu satu. Bagaimana mungkin kita anak-anak didiknya, murid-muridnya, kesayangannya tidak menjadi satu? Marilah kita satu. That they all may be one, as you, Father, are in me, and I in you, and they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. Tuhan akan dimuliakan. Dan mereka di luar sana akan percaya bahwa Yesus yang mengutus kita, kalau kita buktikan kita unity. Amin. Jadilah satu dalam Tuhan, jangan terpecah-pecah. Barang siapa mengumpulkan, dia mempersatukan bersama-sama dengan pikiran Kristus. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, jikalau pada hari ini Engkau mendapati kami tidak rukun satu dengan yang lain. Kami mungkin hidup dalam persaudaraan, kami mungkin hidup di dalam komunitas, tapi kalau kami tidak rukun, itu tidak benar, Tuhan. Sebab itu kami berdoa, biarlah suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, anak, dan komunitas-komunitas gereja itu saling rukun satu dengan yang lain, tidak mempertahankan ego, tetapi saling mendukung satu dengan yang lain. Bapa, ajar kami Tuhan untuk sabar satu dengan yang lain, memuliakan nama Tuhan. Dan kami buka hati untuk kuasa Roh Kudus, di mana ada kesatuan, di situ ada berkat-berkat dicurahkan. Dan kami submission, tunduk kepada pimpinan yang sudah Engkau pilih Bapa. Karena ketika kami tunduk, maka urapan dari kepala ke janggut, ke leher, ke jubah, sampai ke mata kaki, Engkau limpahkan berkat itu, semua akan menikmati berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Ini doa kami berdoa dan mengucap syukur. Sambut berkat Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, sahabat GSCC, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.